selamat datang di Wamabe. Wamabe itu apa sih, Kak? Wamabe itu wawancara berprestasi mahasiswa arsitektur Universitas Udayana. Nah, yuk sekarang kita ketemu kakak-kakaknya. Nah guys, di sini kita udah sama kakak-kakak yang baru aja mendapat juara 2 di International Student Competition in Architecture Construction of Bamboo 2024. Nah, mungkin kakak-kakak bisa langsung diperkenalkan namanya masing-masing. Oke, perkenalkan aku John. Halo, aku Michael. Aku Setia. Halo, aku Gung Raka. Aku Man. Aku Cina. Dan ada satu rekan kita si paling sibuk namanya Aksan. Nah, tadi aku udah kasih tahu kan kalau misalnya kakak-kakak di sini baru aja dapat juara 2 di International Student Competition in Architecture Construction of Bamboo 2024. Nah, pertanyaan pertama nih Kak, boleh nggak aku tahu kenapa kakak-kakak ini milih tema freedom untuk proyek ini dan juga apa implementasinya nanti ke desain? Jadi pertama kita sempat diskusi apa sih isu-isu permasalahan yang ada di hidup kita, terutama untuk diri sendiri dulu. Ada juga beberapa diskusi sama teman-teman, jadinya kan kita mengangkat isu dari diri sendiri sama lingkungan sekitar kita. Nah, jadi biasanya orang-orang sekarang itu lebih memilih untuk mengikuti takdir. Sedangkan menurut kami setelah kami diskusikan sebenarnya takdir itu bisa ditentukan. Contoh, misal orang kaya, dia kaya itu bukan karena takdirnya dia, tapi karena dia memilih untuk menjadi kaya gitu. Nah, jadi desain yang kita ambil dari bentuk masanya itu kita mengambil burung. Kenapa burung? Karena menurut beberapa jurnal itu burung itu mengartikan sebuah kebebasan. Jadi freedom itu kebebasan gitu. Jadi nanti dari burung itu kita buat dia bisa bergerak, bagaimana flow-nya. Jadi karena burung ini juga kita spesifikin jadi burung phoenix. Nah, itu jadinya arti kebangkitan. Jadi orang lahir kembali setelah dari perhelatan di dunianya dia, dari semua permasalahan di kehidupannya dia bangkit lagi untuk memilih bagaimana takdirnya dia gitu. Jadi ada juga filosofi lain yang masih berhubungan. Kita memilih menjadi sehelai bulu burung yang di tiup angin, dia random kemana aja, atau kita menjadi burung yang bergerak secara terarah gitu. Wajib Itu banget sih. ya Nat ya, artinya ternyata. Oke, for the next question, selama proses persiapan lomba, ada nggak sih tantangan sulit yang kalian hadapi saat mendesain instalasi bambu ini? Oke, untuk tantangannya sih banyak ya. Pertama dari kita diskusi bagaimana bentuk masanya, karena kita berkelompok sistemnya, jadi banyak kepala yang harus kita satukan menjadi satu gitu. Itu pertama. Kedua, dari mekanismenya seperti apa, karena dari lomba ini dituntut untuk temanya apa ya, lombanya following the shadow following the wind. Shadow following the wind. Jadi dari sana kita anggap dari shadow itu sebuah instalasi kita mengikuti angin. Jadi instalasi kita harus bisa merespon angin dan nanti ada visualnya begitu. Nah, otomatis dari angin itu kita harus rubah dia dari angin yang terbang bebas gitu, kita harus tangkap menjadi baling-baling. Habis itu nanti ada mekanismenya, terus bisa menggerakkan bagaimana sih instalasinya nanti seperti burung terbang gitu. Nah, itu sih kesulitannya sebenarnya. Masih banyak trial and error, masih banyak kita nyoba-nyoba. Berapa kali waktu ini ya, sempat 3 kali kalau nggak salah, 3 kali atau 2 kali gitu kita ngerubah sistem. Itu yang pertama. Kedua, ini sebenarnya hal baru, jadinya kita membuat sebuah 3D modeling yang seperti animasi, karena renderannya kan perlu ya, renderan video yang bergerak. Nah, itu juga kita nyoba-nyoba lagi, belajar Blender gitu. Nah, ini penggarapnya tuh. Habis itu maket, karena suatu pembuktian kita bagaimana desain kita itu bekerja secara maksimal, bekerja sesuai dengan desain kita. Maketnya juga harus bergerak kan jadinya ya. Nah, itu benar-benar rumit banget, dan selain menguras pikiran, tenaga, menguras banyak uang juga gitu. Masalah-masalah teknis kayak nggak terlalu sulit sih bagi kita. Itu yang paling susah untuk kita nyari solusi itu. Nah, tadi kan udah di-spill nih guys, gimana filosofi dari sebuah freedom dan bagaimana implementasinya ke desain. Juga kakak-kakak udah ngasih tahu gimana kesusahannya dalam membuat maket. Nah, kalau kira-kira nih dari kakak-kakak, ada nggak kalau misalkan orang lain ngelihat desain kalian, apa yang kalian pengen mereka untuk rasain?
Sebenarnya dari implementasi ke desain ini sih terlalu terlalu puitis ya, terlalu nggak secara gamblang orang bisa melihat apa sih filosofinya gitu. Nah dari itu kita berharap sih dia lebih melihat bagaimana desain ini memberi cerita dari dari bentuknya, dari pergerakannya gitu. Nah, nantinya harapan kami itu bisa menjadi sebuah pengetahuan baru lah. Kita jadi sharing gitu apa hasil diskusi kita mengenai kehidupan gitu. Nanti itu bisa tersampaikan untuk pengamat begitu sih. Oke. Nah, kalau dilihat dari konsep kalian, apa sih pesan utama yang ingin kalian sampaikan dari desain kalian ini? Itu sih tadi kayak yang dijelasin di awal, kita pengen orang itu lebih melihat bagaimana dunia bekerja gitu. Jadi biasanya orang mengikuti takdir. Kalau orang Bali biasa nak muluk itu takdirnya gitu kan biasanya. Kalau misalkan dia jatuh, nak muluk itu udah lepet dia gitu, emang takdirnya dia jatuh gitu. Cuman kadang ada persekian detik kita bisa berpikir untuk apakah kita bakal memilih takdir, mengikuti takdir atau kita memilih takdir kita sendiri gitu. Jadi kalau dari kami sih karena untuk kehidupan jangka panjang ya. Jadi contoh kayak saya bilang tadi, orang kaya itu nggak sepenuhnya karena takdirnya dia, tapi karena dia memilih untuk kaya. Misal orang kaya itu kalau emang takdir udah kaya, dia nggak kerja kaya dong jadinya. Padahal nyatanya dia harus kerja, ngumpulin uang, berhemat gitu kan. Maka dia jadi kaya. Otomatis kan dia sebenarnya memilih takdirnya, bukan menerima takdir itu. Itu sih poin utamanya. Nah, kayaknya udah cukup ya wawancara kita sama kakak yang hebat ini. Jangan lupa datang dan saksikan pameran di Arsitektur Exhibition and Charity Night 2024. See you!